فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan masih dalam inti kitab ini, yaitu apa yang berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'anul Karim. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. إذا كان يقرأ فأخذ له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى قراءته. كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب المثل. ومنها إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قاله مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. Fasal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, tapi yang diinginkan adalah ucapan, yaitu dia tidak menginginkan ini adalah tilawah, tapi yang dia inginkan adalah pembicaraan sesama manusia. Nah, apa hukumnya? Qala rahimahullah dzakara Ibnu Abi Dawud fi hada ikhtilafa. Ibnu Abi Dawud telah menyebutkan dalam kasus ini ada silang pendapat. Artinya ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, dan disebutkan barakallahu fikum ada seorang wanita yang cerdas, tangkas. Dan dia selalu tidak mau berbicara kecuali membaca atau menjawab dengan ayat-ayat Allah. Kalau dia ditanya, maka dia menjawab dengan ayat yang lafadznya sesuai dengan apa yang diinginkan dari jawaban itu. Nah, apakah itu dibolehkan? Khilaf. Nah, dan biasanya barakallahu fikum kalau di Indonesia yang dijadikan sebagai candaan sebagian ustadz atau yang semisalnya, kalau ada kucing mau makan di meja, ada ikannya, sengaja baca surat An-Nas, ya toh?
Dia membaca ayat tapi yang diinginkan adalah usir kucing. Baik. Ini barakallahu fikum tentu keliru. Tapi di sini barakallahu fikum dia membaca satu ayat tapi yang dia inginkan bukan ayat. Apa hukumnya? Khilaf. Ada sedang pendapat. Farawa an Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah annahu kana yakrahu an yata'awwal al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah bahwasanya dahulu beliau memakruhkan dan karaha indal mutaqaddimin tahrim, dan makruh di sisi para pendahulu umat ini maksudnya adalah haram. Nah, haram bagi beliau yata'awwal al-Quran, dia menyebutkan Al-Quran bisyai'in dengan sesuatu ya'ridu min amri dunya, yang berkaitan dengan perkara dunia. Akan datang contoh bahwa kalau ada orang ucapkan salam di luar rumah, ingin masuk, sementara dia sholat, langsung mengatakan udkhuluha bisalam, masukilah dengan keselamatan atau dengan ucapkan salam. Baik. Apakah boleh dilakukan hal tersebut? Ibrahim an-Nakha'i mengatakan makruh, tidak boleh. Kenapa? Karena itu lafaz ayat. Yang diinginkan adalah masuk ke dalam surga, tapi dia maksudkan masuk rumahnya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu tentang penghuni surga. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan keselamatan, kesejahteraan. Tapi dia sementara salat ada orang salam mau masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Maksudnya orang. Nah, bagi Ibrahim an-Nakha'i yukrah. Nah, wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca pada pelaksanaan salat maghrib di kota Makkah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, thumma rafa'a sautahu. Kemudian pada ayat berikutnya Umar angkat suaranya, wa qala wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan buah zaitun. Di situ masih biasa suaranya. Saat maghrib memang dikeraskan, tapi beliau tidak sekeras-kerasnya. Wa turi sinin, dan juga demi bukit Sinai. Lalu beliau keraskan suaranya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud apa? Makkah. Beliau keraskan suaranya di situ. Yang dia inginkan apa? Untuk mengingatkan manusia bahwa kita berada di tempat itu. Dan beliau sengaja keraskan suaranya. Nah, yuradu bihal kalam, membaca Al-Quran, tapi yang diinginkan adalah pembahasan kepada orang-orang. Dia membaca Al-Quran untuk dia perdengarkan kepada orang-orang maknanya. Nah, dan ini diantara dalil yang mengimbangi ucapan makruhnya tadi Ibrahim an-Nakha'i. Wa an Hakim wa an Hukaim bi dhammil ha Ibn Sa'd anna rajulan minal muhakkimah ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subhi. Dari Hukaim bin Sa'ad bahwa seorang pria minal muhakkimah, yang nampak al-muhakkimah yaitu dari kalangan Khawarij, yang mengharuskan Ali bin Abi Thalib untuk berhukum dengan syariat Allah. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengutus Abi Musa al-Asy'ari untuk melerai kasus yang terjadi antara dia dan juga Muawiyah? Sebagaimana kenapa Ali bin Abi Thalib setuju kalau Muawiyah mengutus seorang penengah yang membicarakan kasus yang terjadi antara mereka. Lalu orang-orang muhakkimah, dikatakan muhakkimah karena mereka senantiasa berargumentasi dengan ayat-ayat hukum. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ya. Di saat Ali bin Abi Thalib sementara salat subuh, qala, orang ini berkata, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau wahai, maksudnya apa? Ali. Kalau engkau wahai Ali melakukan kesyirikan, maka gugur amalan-amalanmu. Dia beranggapan bahwa orang yang mengambil hukum selain hukum Allah pasti musyrik. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, am lahum
syara'u lahum minad din ma lam ya'lam billah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat untuk mereka berupa agama yang Allah tidak izinkan? Maknanya bahwa membuat hukum dan aturan selain hukuman Allah adalah bentuk syirik. Karena hukum itu yang ditetapkan hanya Allah semata. Sehingga mereka berargumentasi dengan ayat-ayat ini mengatakan Ali bin Abi Thalib musyrik. Ali bin Abi Thalib melakukan penyimpangan ayat. Nah, wala in ata'tum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati menuruti mereka, kalian kalau begitu musyrik, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka dikatakan muhakkimah, yang mengharuskan orang hanya berhukum dengan syariat Allah semata. Pokoknya harus. Lalu mereka orang-orang yang kau anggap sebagai alim, sebagai ulama, anda boleh pokoknya dalil. Seakan-akan dalil berbicara sendiri. Ya. Seakan-akan dalil berbicara sendiri. Padahal Ali bin Abi Thalib telah melaksanakan dalil yang dimana otak mereka belum sampai. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Apabila kalian khawatir terjadi perceraian antara suami istri, maka silakan utus penengah dari pihak laki-laki, penengah dari pihak perempuan. Di sini siapa yang suruh? Allah. Kalau kita melaksanakan hal ini, apakah kita melanggar syariat Allah? Tidak, inilah syariat Allah. Utus pembicara dari Ali. Siapa? Ali menunjuk Abu Musa. Utus pembicara dari pihaknya Muawiyah, tunjuk sahabat yang lain untuk menyelesaikan kasus. Lalu mereka mengambil kesimpulan dan mengambil suatu keputusan dan perjanjian. Orang Khawarij pokoknya harus. Mana dalilnya? Ya. Padahal dalilnya tadi jelas. Kalau berkaitan dengan kemaluan seorang wanita saja, Allah bolehkan ambil keputusan dari penengah tadi, kesepakatan yang dijalin oleh orang-orang yang penengah tadi. Lalu bagaimana kalau itu berkaitan dengan nyawa? Tentu ditampas. Sebagaimana barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam tadi surat An-Nisa, dalam surat Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kelinci dan binatang buruan lainnya. La yabluwannakumullahu bi syai'in minal saydi tanaluhu rimahukum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa may yaqtulhu tayyib wa may yaf'alhu dhalika minkum faqad tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa may yaf'alhu dhalika minkum faqad mada. Kemudian barakallahu fikum, kata Allah Azza wa Jalla pada ayat setelahnya, "Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan nam yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah." Siapa di antara kalian yang membunuh binatang buruan? Binatang buruan di saat itu barakallahu fikum paling kelinci atau mungkin keledai liar yang kita bilang zebra. Nah, di saat itu binatang buruan seperti itu. Baik. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Maka sanksinya adalah yang seperti itu juga dari binatang yang ia bunuh. Kalau kelinci harus dia bayar. Apa itu? Yahkum bihi dawa adlin, yang ditentukan oleh seorang yang adil di antara kalian. Kelinci dibalas dengan kambing. Kenapa tidak ada binatang yang sejawat dengan kelinci kecuali kambing kecil? Ini yang siapa tentukan? Orang adil di situ, orang yang dianggap. Di sini hukuman siapa yang diberlakukan? Manusia. Oleh izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang Khawarij memastikan pokoknya harus dalil. Kolot dan kaku. Sebagaimana pemikiran mereka picik yang lebih sempit. Pokoknya harus dalil. Ada alim ulama memberikan nasihat begini-begini. Wah, alim ulama bukan dalil. Siapa yang menyembah alim ulama akan mati. Dan seterusnya. Lalu, untuk apa alim ulama ditunjuk oleh Allah? Untuk apa alim ulama dimuliakan oleh Allah? Untuk apa alim ulama Allah Azza wa Jalla tinggikan derajatnya?
Tentu ada fungsinya. Dan mereka barakallahu fikum ada pembicara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum muhakkimah ini pokoknya harus dalil yang bicara. Seakan-akan dalil berbicara sesuai yang mereka inginkan, padahal tidak seperti itu. Allah musta'an. Nah, sehingga dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali sementara salat, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu melakukan kesyirikan akan berguguran amalan-amalanmu. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi shalah. Maka Ali bin Abi Thalib jawab orang tadi sementara salat. Fasbir inna wa'adallahi haq. Sabar. Karena sesungguhnya janji Allah itu nyata. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun, dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin membuatmu ragu dari hal itu. Ali menenangkan dirinya dengan menjawab orang yang menuntutnya untuk harus seperti yang mereka inginkan. Sehingga ini diantara dalil yang dibandingkan dengan ucapannya Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Ali bin Abi Thalib menjawab menggunakan ayat. Dia membaca ayat tapi yang diinginkan adalah sebagai ucapan. Nah, qala ashabuna yaitu ashabnya An-Nawawi, dan tentunya dimaksud Syafi'iyah. Wa idza sta'dana insanun 'ala al-musalli, apabila ada seseorang yang minta izin kepada orang yang sementara salat, faqala al-musalli, kemudian orang yang sementara salat membaca ayat, udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk dengan selamat aman. Fa in arada tilawah, kata penulis, apabila yang diinginkan oleh orang yang salat tadi adalah membaca ayat, awit tilawah wal i'lam, atau yang diinginkan bacaan ayat sekaligus sebagai pemberitahuan, silakan masuk. Lam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Kalau dia punya dua niat, baca ayat sekaligus kasih tahu dia supaya masuk. Nah, wa in arada al-i'lam wa lam yahdurhu an-niyyah batalat salatuhu. Tapi kalau yang dia inginkan adalah hanya pemberitahuan suruh masuk dan dia tidak menghadirkan niat untuk baca ayat, maka salatnya batal. Kenapa? Inna hadhihi shalah la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas, kata Nabi. Sesungguhnya salat itu tidak boleh sedikit pun dari ucapan-ucapan manusia. Kalau dia semata-mata hanya menginginkan kasih, boleh dia masuk sebagai wanita, maka batal salatnya. Karena dia sengaja berbicara dengan bahasa yang diinginkan manusia. Tapi kalau yang diinginkan adalah membaca sekaligus supaya orang yang di luar tahu apa yang diinginkan, maka di sini belum batal salatnya. Nah, ini barakallahu fikum yang diinginkan oleh penulis.